Salam sahabat museum, museum di hatiku. Halo sahabat museum, jumpa lagi dengan aku Ayu Maunadifa di Verbet Podcast. Open your mind, open your eyes, yes, yes, yes. Nah, edisi kali ini di edisi Ngopi, Ngobrol Pintar dulu. Aku udah bersama dengan narasumber yang kece-nya luar biasa, sahabat milenial yang tentunya ini dinanti-nanti oleh kawula muda. Dan kira-kira apa ya yang akan kita bahas di Frederiberg Podcast edisi Ngopi kali ini? Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Mbak Maya. Halo Mbak Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Maya bisa sapa-sapa dulu nih sahabat museum, bisa juga kenalan Mbak Maya ini backgroundnya, latar belakang pendidikannya seperti apa dan apa sih kesibukannya sekarang? Oke, halo Sobat Muse. Aku sebutnya Sobat Muse. Perkenalkan, nama saya Laila Damayanti. Aku biasa dipanggil Maya. Oke. Nah, kalau di kuliah yang lalu saya ngambil di jurusan Tata Kelola Seni di ISI Yogyakarta. Tapi alhamdulillah sekarang udah lulus Kak gitu. Jadi sekarang lagi sibuk di museum aja gitu. Oke, karena Mbak Maya ini juga salah satu duta museum ya. Iya betul. Oke, tentunya sebagai sahabat museum juga. Iya. Wah, keren banget dari tata kelola seni terus masuk ke dunia permuseuman. Ini kira-kira sinkron nggak antara jurusan sama kesibukannya sekarang? Kalau jurusan aku di tata kelola seni emang membahasnya juga salah satunya adalah dengan museum. Oke. Untuk tugas akhir aku juga aku membahasnya museum dan kebetulan alhamdulillah dikasih kesempatan juga buat berkecimpung membangun dan mempromosikan museum gitu. Jadi emang alhamdulillah linear sih. Oke. Nyambung Kayaknya lah ya. bau-baunya kemarin penelitian di sini ya. Iya. Aduh. Tugas akhir saya tentang Museum Benteng Frederiberg ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu bertugasnya di museum mana nih? Untuk duta museum saya bertugas di Museum UGM. Di sana dengan beberapa staf yang lain, insya Allah saling bersinergi untuk membantu meningkatkan lagi Museum UGM. Oke. Mungkin banyak ya yang belum tahu, boleh dong di-spill dikit. Museum UGM nih kalau misalkan dari arah pintu masuknya atau lokasinya di sebelah mana sih tepatnya? Mungkin ya teman-teman banyak juga kan yang belum tahu terus pengen main ke Museum UGM kayak gitu. Kalau untuk lokasinya sendiri kita sih alamatnya di Bulak Sumur, D6 D7. Kalau dari bundaran bundaran UGM itu masuk, terus habis itu sebelum mentok ke GSP kan ada bundaran lagi, itu belok kanan, terus udah di antara pertigaan itu di situ ada tulisan Museum UGM gitu. Gede banget ya Langsung Museum UGM. Iya, betul. Keren. Ngomong-ngomong, karena hari ini kebetulan tema kita yang kita angkat adalah nyeni nyentrik ya. Jadi anak-anak zaman sekarang nih kepedulian terhadap seninya tinggi. Dan juga anak-anak tuh nyentrik mulai dari fashion, juga selera tata kelola ruangan ya, biasanya kayak seneng dengan hal yang vintage kayak gitu. Nah, Mbak Maya ini sebagai alumni tata kelola seni sendiri dan juga gimana sih Mbak terkait dengan tata kelola seni yang berkaitan dengan museum? Maksudnya adalah karena kan museum itu juga nanti membutuhkan sahabat museum sebagai visitor ya. Jadi bagaimana pengaruh tata kelola itu sendiri terhadap minat dari pengunjung museum? Wah, berat banget ya Mbak ya. Aduh, puasa-puasa ya. Aduh, puasa-puasa ya. Saya membawa 3 nama besar loh. Waduh. Ini institusi saya ISI Yogyakarta, Iya, Museum UGM dan Duta Museum ya. Ini kalau jawaban saya nggak masuk nanti saya didemo banyak orang ini. Ya, kalau tata kelola sendiri menurut saya sangat penting ya Mbak untuk adanya di museum itu, karena sekarang kan khususnya mungkin kalau saya lebih ke museum dan galeri, museumnya juga yang genrenya seni gitu ya. Jadi kita benar-benar memulai, kan tata kelola seni ini baru ada di Indonesia ini, baru ada di ISI Yogyakarta gitu. Jadi kita benar-benar membahas tuntas nih di sini, kita babat alas gitu. Nantinya harapannya tata kelola seni menjadi jurusan yang
membuka lapangan kerja dan mungkin memunculkan wacana baru terkait seni dan permusiuman yang dikemas secara lebih lebih mungkin di mata orang akan lebih menarik gitu, karena kan kita membawa seni juga, yang seni itu sangat luas dan mungkin bisa dari berbagai bidang gitu loh, kita jadikan satu dalam wadah yaitu museum gitu. Oke, jadi memang di Museum UGM itu sendiri untuk tata kelolanya termasuk ke dalam museum yang estetik karena masuk ke galeri itu tadi ya Mbak Maya? Iya betul. Oke, kalau boleh di-spill dikit dong, apa aja sih yang ada di dalam Museum UGM yang menjadi masterpiece aja, jadi biar nanti orang-orang tuh juga penasaran gitu kan, kayak pengen lihat aslinya kayak apa nih gitu. Kalau yang aku highlight ya di Museum UGM itu salah satunya ada di situ ruangan milik Presiden Obama, Presiden Amerika Serikat ya. Itu jadi beliau pernah tidur di situ dan memang ruangan itu memang kamarnya gitu Kak. Jadi di situ juga disetting sesuai, ada kasurnya, ada mejanya, dan ada kamar mandinya. Itu benar, karena itu memang benar-benar ditempatin sama Obama langsung kayak gitu. Sama mungkin ada beberapa temuan-temuan milik alumni Universitas Gadjah Mada yang diabadikan di museum itu. Jadi gitu. kayak hasil riset gitu ya Kak ya. Oke. Nah, buat sahabat museum sendiri, buat Mbak Maya ini kan sebagai duta museum ya, tentunya di museum pasti banyak nih kegiatan-kegiatan yang positif, yang istilahnya tidak hanya memberikan kesan bahwa ke museum cuma main doang nih. Kira-kira ada nggak kegiatan-kegiatan di luar dari misalkan berkunjung, tapi boleh nggak sih kayak kita misalkan pengen nih ngadain event di Museum UGM, atau mungkin mahasiswanya lagi sedang promosi atau gimana, itu gimana Mbak Maya? Untuk Museum UGM sendiri, alhamdulillah kita sangat terbuka ya untuk pihak luar bergabung untuk bersinergi di Museum UGM. Salah satunya mungkin kita ambil contoh itu magang Kak. Kita ada program magang yang nantinya mahasiswa yang ingin magang itu membuat proposal, kemudian apabila disetujui nanti akan dibimbing langsung oleh teman-teman yang ada di Museum UGM gitu. Kemarin juga sempat ada itu yang magang, hasil outputnya bikin pameran virtual. Terus habis itu kita juga untuk saya sendiri kemarin saya ada program kerja Kak, termasuknya ya program kerja duta museum, tapi ya sekalian saya mengabdi, beramal baik kepada beramal dicatat sendiri ya di bulan puasa ini gitu kan. Itu kita bagi-bagi ilmu, yaitu judulnya Berbunga di Museum UGM. Aduh, berbunga di Museum UGM. Berbunga atau berbunga-bunga nih? Aduh. Nah, kalau berbunga itu sendiri kegiatannya seperti apa nih Mbak, berbunga di Museum UGM? Berbunga di Museum UGM kita workshop sih jatuhnya, workshop merangkai bunga gitu sih Kak. Kebetulan aku di kesibukanku aku masih kadang menyempatkan diri karena aku senang sama bunga, jadi aku suka merangkai bunga. Terus habis itu mungkin bikin sesuatu yang kreatif dari tanganku gitu. Bikin buket seperti itu ya? Bikin buket, bikin gift, hampers kayak gitu-gitu sih. Jadi kemarin workshopnya aku isi dengan workshop merangkai bunga gitu. Terus kegiatannya selain merangkai bunga ada apa aja tuh? Gimana? Ada ngabuburit sih, paling ngabuburit bareng. Bisa keliling museum gratis gitu tur kan? Museum juga, iya. Wah lumayan banget, jadi bisa sekalian datang ke museum, sekalian belajar. Karena kayaknya zaman sekarang ini butuh banget ya Kak kreativitas yang tinggi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi terutama kayak kita nih anak-anak fresh graduate yang masih pusing-pusing. Betul banget, infolaker gitu. Terus kemarin juga kita alhamdulillah banyak disupport sama beberapa brand yang ada di Yogyakarta. Misalnya sebut saja kayak Dalam Space, itu Coffee Dalam Space, terus habis itu Nyore, terus habis itu ada Dawet Kemayu juga, ada Arunika Photo Booth, ada memorabilia, ada katalog foto Jogja, dan juga Coklat Dalem. Jadi kayak selain kita itu membuat acara di museum, kita juga pengen brand-brand yang ada di Yogyakarta itu tahu nih kalau misalnya Museum UGM itu juga bersinergi sama
mungkin bisa UMKM atau mungkin yang bisnisnya lebih tinggi lagi gitu, supaya kita punya program nih namanya Museopreneur. Jadi museum itu bukan hanya sebagai wadah mengabdikan koleksi atau karya, tapi juga kita punya bersinergi lah sama pihak luar, yaitu di bidang entrepreneur kayak gitu. Karena emang yang paling penting itu adalah dari sebuah koleksi itu kan bagaimana kontinuitas ya Kak ya. Jadi kita melihat dari masa lalu, kemudian gimana sih kita implementasiin lagi relevansinya sama apa dunia sekarang kayak gitu. Nah tadi kan kita udah bahas nih ada beberapa kegiatan di museum juga. Ternyata asik juga ya, maksudnya kata-kata museum yang menurut orang-orang itu sebagian besar itu agak asing atau lebih familiar tempat destinasi wisata lain, ternyata di museum itu juga seasik itu gitu. Kalau boleh tahu gimana sih antusias peserta ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di museum kemarin? Kalau yang untuk workshop berbunga kemarin, alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Sampai nolak-nolak ya, karena kan keterbatasan beberapa hal. Jadi emang kita bikin itu intimate dan private gitu, supaya semuanya mendapatkan ilmunya itu dengan baik gitu loh. Kalau misalnya mungkin terlalu banyak orang, itu emang agak susah ya. Nanti jatuhnya nanti daripada nggak dapet apa-apa nih pulang dari museum UGM kan. Terus ya udah akhirnya kita cuman batasin di 15 orang, tapi alhamdulillah semuanya keren-keren banget. Bahkan kita sampai bikin nominasi juga, terus habis itu ada lomba bikin story juga. Jadi rame banget, nggak cuman pulang bawa buket bunga dan ilmu, sekaligus dapat voucher, dapat juga hadiah buat beberapa peserta yang antusiasnya tinggi gitu, semangat banget gitu. Keren banget. Nah selain programnya kan Duta Museum kan ada kayak berhubungan di museum kayak gitu-gitu. Kira-kira ya kalau saya kan salah satunya ya kita ini ya. ini udah keren banget loh. Keren banget ini. Kayaknya apa nih program Duta Museum yang lain di Museum UGM tuh? Kalau program aku sendiri itu aku punya segmen juga nih. Judulnya Do Muse. Jadi Do Muse gitu. Saya kan Do Muse, tulisannya Do Muse, tapi kalau itu lebih ke ya konten-konten apa ya, berbau milenial namun tetap mengangkat isu-isu permuseuman gitu, tentang info koleksi, tentang info misalnya jam buka, kemudian info-info misalnya ada workshop atau apa, nanti aku akan kemas itu dalam sebuah konten kayak gitu. Jadi lebih informatif gitu ya. Jadi sahabat museum tahu nih apa aja kegiatan dan juga koleksi-koleksinya ada di museum gitu. Nah, aku masih penasaran tentang, karena kita temanya adalah nyentrik ya gitu. Kira-kira kalau untuk Mbak Maya sendiri, karena kan Mbak Maya juga backgroundnya adalah alumni dari tata kelola seni, terus kemudian selain jadi dumus termasuk juga entrepreneur muda gitu kan. Apa nih? Aku merasa tidak. Apa nih kira-kira dari tata kelola seni itu sendiri yang bikin Mbak Maya ngerasa kira-kira aku di tahun 2023 ini ada keunikan yang akan mungkin aku bangun atau sedang aku bangun atau yang ingin dicetuskan kepada ya kaula muda lah zaman sekarang ya. Karena kalau kita lihat mungkin beberapa sosial media itu sedikit banyak sudah mengubah iklim kehidupan anak muda ya zaman sekarang. Jadi banyak juga anak muda yang suka bekerja online, atau mungkin kemudian karena tadi kan Mbak Maya juga ceritakan kalau misalkan ada pameran virtual gitu. Jadi bagi orang-orang yang mager itu nggak kemana-mana gitu kan, cukup dengan nonton di rumah aja udah bisa nonton pameran loh. Bener. Nah ini gimana nih dari Nyeni yang kemudian bisa keunikannya itu tadi, apa yang kira-kira sedang atau akan Mbak Maya mungkin cetuskan di kemudian hari terkait dengan tata kelola seni itu? Mungkin kalau sedang membangun saat ini mungkin di tahap belum mulai, tapi mungkin masih baru mikir gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga cita-cita ya. Kita minimal punya dulu lah, baru nanti eksekusinya kalau udah ada jalannya gitu. Tapi kalau yang mungkin dari pelajaran
ilmu-ilmu yang dikasih di tata kelola seni ya, dan melihat era digital 4.0 sekarang gitu, kayak ini adalah sebuah terobosan sih sebenarnya, untuk gimana caranya kita membawa museum atau galeri yang bagi orang-orang itu kayak sebenarnya aku nggak ngerti loh ini apa gitu, sebenarnya aku nggak paham kenapa ini kayak gitu. Banyak kan orang-orang awam yang seperti itu gitu. Nah itu memang tantangannya sih untuk jurusan tata kelola sendiri itu untuk membawa ini semua ke masyarakat gitu. Kita mengemas itu gimana caranya menarik untuk dinikmati oleh publik, tapi secara ringan gitu, dan orang juga nangkepnya ki pena gitu kan. Apalagi nah itu juga karena perkembangan teknologi, harusnya kita juga semakin mutakhir untuk memberikan jembatan gitu dari para seniman ini untuk dibawa ke dunia yang lebih luas kayak gitu. Karena kan kalau sebenarnya di tata kelola sendiri itu kita berada di bawah naungannya Fakultas Seni Rupa, dan sebenarnya bisa kita ke media rekam juga, ke pertunjukan juga, tapi kebetulan kami ada di bawah Fakultas Seni Rupa. Itu kita goalsnya, pengennya itu membawa si seniman-seniman ini tadi ke permukaan yang lebih cerah lah ya, karena kan kadang seniman itu bisa nih, dia sangat pandai melukis, sangat pandai memahat, mematung atau ngebatik apa segala macam, tapi mereka nggak ngerti caranya gimana memasarkan gitu. Jadi istilahnya kayak lebih gimana biar eksistensinya itu terus berkembang gitu ya. Dan juga dapat cuan gitu, nggak cuman bisa berkarya doang tapi tidak dihargai gitu. Nah itu sebenarnya adalah tantangan kita sih. Tapi kalau untuk ke museumnya sendiri ya kurang lebih sama ya, gimana caranya kita membawa museum ini untuk hadir di masyarakat lebih dekat dan berguna bagi masyarakat gitu. Tapi boleh gak sih kayak kita ini kan ya kita sama-sama sebagai duta museum ya, dan tentunya kita juga ini berbaur berbaur langsung dengan sahabat museum. Nah mungkin beberapa orang itu kurang berani gitu loh menyampaikan aspirasinya. Kadang kayak apa sih yang membuat orang tuh pada akhirnya kayak museum kurang menarik gitu gak sih, kayak karena anak-anak sekarang nih menurut aku ya, generasi sekarang ini lebih suka memanjakan mata ya. Jadi kayak mereka melihat itu dari mungkin bukan kontennya. Kayak kalau museum kan kalau kita lihat secara secara simple itu adalah historisitas gitu kan. Cuman kadang beberapa dari mereka itu lebih memilih ke mending tempatnya yang estetik, mending sesuatu yang vintage gitu, kayak tanpa mempelajari lebih dalam dari historisitas itu. Kalau beberapa pengunjung yang ada di Museum UGM tuh kira-kira ya, menurut Mbak Maya mungkin beberapa masukan buat museum-museum di Indonesia ya, khususnya ya semuanya, maksudnya biar museum ini juga eksistensinya tetap gitu, kayak sesuai dengan goalsnya tata kelola tadi, bahwa untuk menjaga eksistensi itu kira-kira apa Mbak Maya di era sekarang ini yang tetap harus ditingkatkan atau dijaga, atau mungkin inovasi-inovasinya? Kalau memberikan saran udah kayak ini ya, sopo aku gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku sendiri ya iya sih benar. Itu malah jadi justru tantangan kita, gimana kita merubah point of view mereka yang tadinya kayak kalau nggak estetik nggak usah ke sana, kalau nggak estetik aku ngapain ya di sana. Nah itu justru yang harusnya kita balik, gimana caranya dengan konten-konten kita itu, dalam artian konten mungkin koleksi atau karyanya atau pesan yang disampaikan dari koleksi tersebut itu yang menarik mereka akhirnya untuk datang ke museum gitu. Jadi bukan cuman buat ngonten toh, bukan buat estetik-estetikan doang, tapi mereka juga menyerap ilmu yang baik gitu loh untuk mereka juga. Karena kan mereka mau tidak mau ya, kita tidak akan ada di hari ini tanpa adanya masa yang lampau nih. Jadi kayak mereka juga jangan sampai khususnya untuk museum sejarah mungkin ya, jangan sampai mereka melupakan sejarah. Dan museum itu sangat penting karena pada akhirnya mereka di mana mereka tuh akan mendapatkan ilmu sejarah kalau nggak dari instansi-instansi yang memang mengurus pengarsipan sejarah gitu loh. Nah di sini kan museum sangat berkiprah ya di sini gitu sih Kak. Jadi ya semoga kedepannya museum-museum yang di Indonesia selain
membawa konten itu tadi yang menjadi lebih menarik, tapi juga semoga view-nya, visualnya juga bisa semakin maju gitu sih. Oke, kayaknya banyak nih yang akan kita bahas, tapi kita break dulu ya. Kita sapa sahabat museum dulu. Siap. Oke, jadi kita punya jargon nih Mbak Maya. Kalau misalkan aku bilang Frediber Podcast, open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Sama yang edisi ngopi, ngobrol pintar dulu gitu. Oke. Kita coba dulu ya. Salam sahabat museum dulu ya. Oke. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Frediber Podcast, open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Ngopi, ngobrol pintar dulu. Oh ya, telat Mbak. Hai, balik lagi sama kita. Sama kita di sini. Iya, bener banget. Duh, tadi kayaknya kita udah ngobrolnya ini gak sih kayak tegang banget kayak rapat komisi 3 gitu. Iya, aku udah kayak aselon berapa gitu. Jadi lapar gak sih? Aduh, puasa-puasa loh. Jadi kita ini aja ya ngobrol yang ya diturunin dikit lah ininya. Agak yang woles dikit gitu iya, ya. Benar. Style kendo dikit gitu. Apa perlu nyetel rungkat dulu? Oh jangan, nanti goyang kita. Nah, tadi kan kita udah ngobrol terkait dengan berbunga di museum dan lain-lain tuh aku kepo sih kenapa idenya berbunga, kayak dari mana gitu. Jadi gini Mbak Ayu, aku cerita dulu ya berarti. Asik, ini udah kayak podcast yang curhat-curhat gitu ya. Tisunya mana tolong. Aku tuh suka bunga kan ya. Terus pas 2020 COVID itu aku gak punya kerjaan selain kuliah gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana. Padahal tadinya aku suka jalan-jalan, ketemu teman-teman, terus nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak aduh aku nggak bisa juga nih kalau aku diem aja. Terus akhirnya aku berangkatlah ke Pasar Beringharjo. Oke, Pasar Beringharjo. Iya, tadinya Beringharjo. aku ke sana tuh ngeliat-ngeliatnya lebih ke dekorasi, kayak yang apa karpet-karpet anyam, terus habis itu vas-vas kayak gitu-gitu yang aku foto-foto gitu, terus aku coba share untuk dijualin. Nah, salah satunya itu kan kalau dekorasi pasti ada bunga-bungaan gitu ya, bunga-bunga rustic. Terus ya akhirnya kok malah aku tertariknya semakin mengkerucut, nggak cuman ke dekorasi aja, tapi pengennya fokus di bunga kering gitu. Nah setelah aku mendalami lebih lagi, akhirnya kayaknya kalau jualan bunganya doang lama deh lakunya gitu, kayak orang ngapain gitu. Sedangkan segmen yang saya buat itu memang ke teman-teman dulu yang seumuran sama saya waktu itu gitu. Terus kayak ini kan lagi masa-masanya teman-teman, ada yang sempro, ada yang wisuda gitu. Ya walaupun teman-teman mungkin kayak kakak kelas gitu kan, masih yang sepantaran gitulah. Yang aku target aku tuh kan mereka-mereka itu. Terus akhirnya daripada ini cuman batangan biasa, kita bikin aja yuk gitu. Kita belajar merangkai gitu. Aku nggak ikut kelas mahal gitu, enggak sih. Aku cuman learning by doing aja, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat literasi kayak gitu. Terus ya udah lama-lama ada orderan, terus sambil belajar juga, jadi mungkin semakin terlatih ya. Akhirnya adalah tuh kepikiran nama sih, namanya Rusticable aja gitu. Lumayan estetik juga ya. Aku numpang exposure ya ini. Boleh ini Instagramnya di Rusticable bawah ya. ini guys. Nah terus habis itu semakin kesini kayak kayaknya kalau misalnya aku jualan doang tapi orang-orang nggak bisa menikmatinya, sayang deh gitu. Akhirnya kemarin aku kepikiran buat karena aku bisanya ini, ya udah ini aja yang aku kasih ke masyarakat gitu. Akhirnya aku bikinlah workshop berbunga di museum gitu. Nggak takut ya kalau misalkan pelanggannya diambil sama yang diajarin? Insya Allah ya, rezeki sudah ada yang Masya ngatur. Allah. Soalnya sekali ya. Semut sama gajah aja nggak mungkin ketuker loh Mbak rezekinya. Bener. Masa sih kita masih mikirin kompetitor gitu. bener. Jadi kayak
ya namanya bisnis secen tegel-tegelan Iya, ya, tapi ya bener. udah kita selalu aja bismillah diniati untuk beribadah gitu. Nambah-nambahin. Sangat islami sekali. Mumpung Ramadan. Mumpung Sekalian Ramadan. kultum gak nih? Ya, bukanya masih 7 menit lagi. Oke. 7 menit lebih 3 jam. Oke. Ya, kalau Mbak Ayun sendiri sekarang sibuk apa sih? Kok gantian nih Kika? Aku capek jawab ya. Lebih Eh, baik berasa kita eksekusi diinterogasi nih. Dumusnya Frederick kita Oke, eksekusi ini ya. podcast paling nyeni dan nyentrik ya. Iya, Dia harusnya gentenan. karena anak seni tuh nggak bisa diem gitu, kayak aduh kalau kamu diem aku yang gerak deh gitu. Oke, asik. Aku ini Mbak, kalau aku tuh kesibukanku selain jadi dumus, freelance ngajar, sama aku tuh lagi bikin komunitas namanya Teman Belajarku ID. Oh, apa tuh? Sama sih itu kayak semacam. Jadi nanti aku juga mau promote juga ya. Boleh. Boleh. Loh, kok aku yang Jangan izinin. Jangan Ini lupa YouTube follow siapa? Instagramnya ya. Jadi kan gini, karena kalau di rumah aku itu memang daerahnya tergolong pedesaan ke pegunungan ya. Daerah Jadi mana tuh Mbak? daerah Magetan, Jawa Timur. Oke. Aduh, jangan disepil nanti takutnya fansnya main. Diserbu kamu Diserbu. nanti. Enggak, jadi karena banyak juga anak-anak sekolah yang di desa itu belum begitu paham ketika misalkan mau masuk perguruan tinggi itu kan ternyata ada beberapa jalur. Nah, ternyata tidak semua sekolah itu mereka mengakses apa ya, kalau sekarang tuh namanya apa, kalau zaman kita dulu SNMPTN ya? SBMPTN. Iya, Bukan, yang kalau gitu. SNMPTN kan harus daftarin masukin PDSS Iya, data gitu-gitu. betul. Nah, itu tuh ternyata tidak semua sekolah tuh bisa tercover gitu. Nah, dari Teman Belajarku ID ini kayak aku tuh pengen menjadi jembatan informasi, sekaligus juga berbagi ilmu tentang public speaking, tentang entrepreneur. Kayaknya nanti bakal Mbak Maya aku undang deh. Lagi-lagi Kita kayak ngadain webinar iya, gitu. kita sinergi kan ya bahasane Betul, ngono, iya, padahal yo bener-bener. generasine yo kuwi ya. Golek sing gratis wae. Aduh ya, cuma terbantu. Oh iya. Boleh di-cut enggak guys yang ini? Aku nanti kayak ini money oriented enggak dong guys. Enggak kita dong. Wah, ilmu murni aja membagi gratis ya kan? ilmu. Iya betul. benar. Ilmu aja dibagi gratis ya kan, kayak berbunga kayak gitu. Terus gini dikongkon ngejokes terus rumangsane dia lucu banget ya Cung mau. Kita pindah ke habis dari dumus jadi duta stand up aja. Iya Mbak. bener. Apa kita masuk di acara-acara TV yang Iya, di Suca. Suca. Nah, jadi di situ. Jadi di Teman Belajarku itu kayak aku tuh membagiin ilmu gimana sih caranya, jalur apa aja biar bisa masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, terus juga beasiswa. Karena rata-rata kan kalau orang desa itu memang banyak yang perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi mereka itu membutuhkan apa istilahnya sponsor lah ya. Kalau sekolah tuh ya dari pemerintah tuh kan juga banyak, maksudnya untuk kayak sekarang untuk Indonesia Maju dan lain-lain seperti itu. Nah, sebenarnya justru beasiswa yang banyak tapi mereka gak bisa ngakses gitu. Makanya kayak aku pengen gimana sih mereka biar bisa ngakses itu gitu. Jadi ya sekali-kali juga biar pindah lah ya dari desa ngerasain yang Jogja gitu kayak piye. Nah, teman-teman jangan lupa ikut Teman Belajar ID. Sayang banget dulu aku nggak ada soalnya. Coba aku tahu ya dari sekolah dulu. luar negeri. Aku minta beasiswa deh ke Mbak Ayu. Harus pantengin nih. Waduh, harus panteng ini. Jangan lupa juga kalau mau beli buket ke Rusty Cable. Masuk bridgingnya. Masa kayaknya nanti ini deh aku harus ngundang Rusty Cable ke Museum Beteng Frederick deh. Gitu. Kayaknya Untuk apa? berbungamu itu harus keliling-keliling museum bener. gitu loh, bener iya nggak banget. sih? Iya seru ya Nah, kayaknya. jadi, Kalau yang kita penting keliling berbunganya. Iya, jangan tabur bunga aja Iya gitu. bener ya. Tabur bunga nih makam pahlawan. Nanti ya kita berbunga di makam pahlawan juga nggak apa-apa Oke, sih. nggak apa-apa. Iya. Jadi habis dirangkai Iya, ditaruh ke iya bener-bener. makam-makamnya pahlawan Seru gitu. tuh kayaknya. Iya. Mm-mm. Ini kayak kita justru di sini mengolah ide baru Iya, ya. kita bikin program kerja baru. Bener-bener. Nah, ngomong-ngomong karena tadi kan ini aku tuh sebenarnya mau tanya tapi tadi lupa. Mbak Maya tuh kan katanya tata kelola seni itu termasuk jurusan baru. Iya kan? Itu iya, kira-kira berarti Mbak Maya angkatan ke berapa? Kalau aku keempat. Keempat ya berarti. Oh, Awalnya 2014, saya masuk di 2018. 2018. Berarti maksudnya juga masih belum banyak orang yang tahu gitu kan. Iya benar. Tata kelola seni ini kayak
kalau sekarang mungkin anak-anak tuh kayak yang dilihat kalau kuliah ini prospeknya apa sih, ya nggak sih? Iya, Kayak bener. orang-orang aja juga kalau nanya jurusan aku yang jurusannya apa, Mm-mm. Masya Allah langsung gitu. Dikira langsung jadi nabi kali ya. Apa sih Mbak emang jurusannya? Ilmu Al-Quran. Masya Allah. Tuh kan? Kalian loh. Bacalah Al-Quran. Kayaknya ini deh, aku cocoknya ini harus ada di museum apa yang ada filologinya tuh kalau di Ini Muhammadiyah apa? Ada? Nggak ada? belum masuk Baramus. Oh, Ini iya. kita ajak ya, Oh, iya. biar masuk Baramus ya, Museum Muhammadiyah ya. Iya, Baru tapi bener-bener. harus masuk Baramus Iya. biar ada dutanya. Nanti udah ada apa namanya kurator bagian Al-Quran. Waduh, Masya Allah, mau Masya daftar. Allah, iya, ilmu tafsir Quran itu kan sebenarnya kuratornya ya. Ya nggak sih Iya. gitu. Nah gitu, jadi gimana kayak anak-anak yang mungkin sahabat museum dengerinnya pas lagi kepo nih, Mbak kalau tata kelola gimana masuknya atau seleksinya atau mungkin skill apa yang harus dipunya, terus prospeknya juga ke depan gimana gitu. Wah ini aku kayak promosi ini Kampus ya? Kampus ya. Harus Tolong- jadi duta kampus gak sih? Tolong tata kelola seni rekrut aku. Kalau di tata kelola seni itu jujur seru banget. Waktu aku masuk ke sana tuh seru banget sih. Soalnya kita kayak belajar nggak belajar gitu. Kita bahkan kayak aku hampir tiap tahun kita ada keluar kota itu buat studi banding gitu, kayak ke Museum Macan di Jakarta, terus kita ke Bali, kita masuk Macan. Macan. Oke. Kita ke Bali juga, ke Museum Asia Pasifika, ke Museum Wayang dan Topeng kayak gitu-gitu, ada Arma juga. Jadi kayak kita tuh nggak cuman belajar yang di Jogja aja. Jadi kita belajar juga ke wisata-wisata yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh luas banget Mbak prospeknya. Kita mau ke seni-senian bisa, kita mau ke pariwisata bisa, kita mau ke sejarah atau literasi wacana budaya bisa kayak gitu. Jadi kayak bahkan ke IO event organizer, jadi manager organizer event bisa gitu. Jadi kayak itu luas banget. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke tata kelola seni, silahkan daftar di ISI Yogyakarta karena baru ada di ISI Yogyakarta. Betul. Itu biasanya nanti ada tesnya gitu sih. Tapi kalau untuk prospeknya itu sih luas banget sebenarnya. Makanya kayak kita bisa juga ke museum, itu juga salah satu yang dipelajari di tata kelola seni. Kita bisa ke galeri, pameran kayak gitu karena kita belajar seni rupa. Kita bisa ke pertunjukan, bisa jadi IO karena kita belajar manajemen seni pertunjukan juga. Terus habis itu kita juga bisa loh kayak misalnya approach podcast atau approach misalnya kamu seorang fotografer mau kita jembatani untuk promosi jualan foto kalian di Shutterstock atau platform apapun, itu kita juga bisa karena kita belajar semua cabang seni kayak gitu Kak. Contoh podcastnya sekarang sudah dipraktekkan ya. Iya, Lulus betul. langsung jadi narasumber loh ini. Astagfirullah. Tolong. Semoga aku menjadi contoh. Amin. Ngomong-ngomong Ngomong kan ini ya, tadi ngomongin tentang pameran, Mbak Maya udah sering juga ikut pameran? Iya, tapi so far aku bukan jadi director gitu, enggak sih. Aku paling cuma bantu-bantu. Yo nek dikon jaga yo jaga kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Nek dikon jadi ngitungi duit ya aku ngitungi duit. Ngitung nih ya. Ngitung nih tapi iya nggak tahu ini kan apa namanya bati apa ora kayak gitu kan. Betul. Iya. Tapi kan rata-rata pameran tuh gratis nggak sih Mbak biasanya? Nah itu berbeda-beda Mbak, tergantung kita sokongan dana ya. Asik. Karena memang ya itu agak panas ya kalau masalah biaya gitu. Kadang kita mencari sponsor, kadang juga pribadi, kadang dari senimannya juga bagi hasil ya semacam itulah. Nanti mungkin kita kan ada workshop sendiri untuk untuk pameran planner untuk pameran planner. Kayaknya bakal part 2 nih buat bahas pameran bagi planner. teman-teman yang kepo selanjutnya bisa komen di bawah. Kira-kira mau bahas ikut apa? workshop. Udah ada hashtagnya loh. Nah, karena apa namanya? Kan kalau aku sih sebenarnya belum pernah sih kayak kalau langsung terjun di dunia apa namanya? Di dunia pameran. Cuman aku kemarin Nonton, ikut Mbak. Iya nonton sih pasti nonton terus kayak apa tuh? nonton di ini kemarin
openingnya di ini loh, di Keraton Oh yang iya lagi iya sekarang benar-benar Narawan iya. Dira itu. Mm. Aku next bakal jadi galeri sitarnya di situ. Itu kayak bakal the first gitu loh, jadi apa namanya, pengalaman. Dan yang kemarin aku ketemu Mbak Maya itu kan kita di satu event tapi beda job ya, yang di ATF. Oh iya benar. Iya kan. Itu kira-kira kalau misalkan Mbak Maya listens gak antara tata kelola seni sama yang di ATF? Kalau di ATF itu mungkin skillnya sebenarnya semua orang bisa, karena waktu itu kebetulan aku kerja sama Kemenparekraf. Oke. Ada di situ ada Ibu Novita yang mengurus soal bootnya. Jadi aku sebenarnya kalau di situ sih sebagai ya kayak ikut mempromosikan gitu juga sih, ikut yo penjualan juga, yo promosi juga, ya kayak gitulah. Kalau misalnya untuk pameran sendiri, ya gitu juga sih Mbak, sama aja. Aku juga biasanya masih yang di promosi kayak gitu-gitu. Kalau Mbak Ayu gimana tuh kesan dan pesan kemarin ngelihat pameran yang di Keraton? Yang di Keraton kemarin itu kan yang pertama tuh pembukaan. Nah terus memang untuk yang opening itu yang boleh masuk itu hanya tamu-tamu VIP. Kita kayaknya belum masuk ke VIP ya. Masih ke taraf apa ya kita? Kelas 3. Iya, kelas 3. Jadi kita mungkin sekamar isi 3 ya berarti. Kelas 3 kan sekamar isi 3. Iya, bener banget. Di rumah sakit ya. Malah jadi 6 kayak. Waduh, bangsal itu Kak udah masuknya. Banyak banget. Oke. Jadi belum bisa masuk ke galerinya gitu. Jadi memang untuk pameran yang sekarang ini kan paid ya, yang di Keraton ini, karena berbayar itu, ya. Iya, karena memang itu eksklusif pamerannya Sultan. Jadi mungkin ya nggak semua orang bisa masuk secara gratis ke situ lah. Makanya benefitnya kalau misalkan jadi GS kan nanti bisa. Tapi ya itu sih Mbak, makanya kadang kita tuh mikir ya, kenapa sih ini berbayar, kenapa dibuat berbayar. Iya. Kita tuh juga harus mendukung dong. Betul, gitu segala support, sektor. iya, karena kan kita juga butuh dana untuk mengadakan ini. Terus ini juga ilmu yang diberikan itu tuh eksklusif gitu, nggak semua orang bisa dapat. Masa sih kita nggak mau untuk mengeluarkan berapa sih nominalnya gitu loh, bener, untuk yang kita dapatkan experience. Iya betul, experience yang kita dapatkan gitu loh. Makanya sebenarnya kadang orang yang menyepelekan kenapa sih seni kok mahal gini, seni emang mahal say. Sorry say, seni emang mahal gitu. Tapi kita tergantung kita bagaimana mengemasnya. Mungkin bisa mahal secara nominal, mahal secara pesan yang disampaikan, mahal secara ilmunya, mahal secara material. Kita bisa ngitung harga seni itu kan nggak bisa dengan satu point of view gitu. Jadi emang bagi masyarakat mungkin lebih didukung lagi yuk gitu kesenian yang ada di Indonesia, khususnya Yogyakarta gitu. Iya, nah kalau Jogja tuh mah emang kayak gudangnya seni guys, dinamis banget, di mana-mana kayak tulisannya aja masih pakai warna coroko. Jadi kayak masih otentitasnya itu masih tinggi gitu loh. Makanya orang-orang suka banget kan ke sini. Iya, karena nuansa heritage-nya gitu masih kental. BTW Mbak Maya, ini biasanya kita tuh ada game. Jadi kalau lagi podcast gini, aku tidak di briefing guys. Tolong. Kan kita padahal tak waiter loh guys. Tolong. Intinya ada gamenya. Jadi memang kita nyediain kuis. Nah nanti bisa jawab di kolom komentar atau di Instagramnya Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Nah itu yang benar jawabannya nanti bakal dapat merchandise, bisa langsung datang ke Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Lumayan dapat tumbler, dapat payung. Aku nggak boleh ikut. Loh, kamu kan yang ngasih kuis. Jadi ini kita persiapkan. Makanya aku bikin soal sendiri, aku mau jawab sendiri. Oh gitu ya, udah punya kunci jawaban ya. Iya benar. Coba apa? Nanti aku ngasih game 1, Mama juga ngasih game 1. Oh gitu, bebas nih. Bebas. Tentang apa aja? Apa aja boleh. Kalau bisa malah kayak yang dari awal kita bahas sih, biar dia dengerinnya dari awal sampai akhir. Iya benar. Aku pertanyaanku nih. Aduh apa ya, tapi ini aja deh. Gampang banget. Ini di searching juga bisa sih, tapi nggak boleh, harus mendengarkan. Kalau ini aja, aku di manakah lokasi Museum UGM?
Oke, di manakah lokasi Museum UGM ya? Alamatnya, nomornya di mana gitu. Nomor Nomor duta museumnya juga ya, Bukan jangan lupa. nomor rumahnya aja. Oke, nomor iya. rumahnya di mana? Oke, nah jawab ya teman-teman. Jadi nanti sahabat museum bisa jawab di kolom komentar video di YouTube ini atau juga di nanti insya Allah ya, semoga aja ada pamfletnya buat kita sebelum dirilis video ini. Kok nomor rumah tuh? Nomor gedung. Oke, nomor gedung ya. Nomor gedung. Oke, pertanyaan aku simpel. Tadi kan kita membahas tentang banyak dari mulai nyentrik, tata kelola seni, terus museum, terus kegiatan-kegiatan workshop. Nah, apa Instagram dari workshop yang dibuat oleh narasumber kita? Dia harus dengerin loh ini, satu kata doang. Oh iya. Ininya ya. Misalkan dong. Apa namanya? Narsum workshopnya kali ya? Bukan dong. Apanya dong? Tadi kita kan udah nge-spill tentang apa? Entrepreneur mode di dunia bunga itu loh. Oh iya. Instagramnya tuh apa akunnya gitu. Akun buketnya lah istilahnya. Akun buketnya apa gitu. Jadi harus dengerin dari awal sampai akhir. Nah, terus kalian juga harus follow. Harus pesan gitu ya. Nyari followers di sini. Oke, next kita agendakan ya kayak deal nggak nih? Apa nih? Berbunga di Museum Benteng Frederick. Oke. Siap aku. Jadi biar kegiatannya tuh juga di museum tuh sebenarnya kalau di Museum Benteng Frederick itu udah banyak ya dari dulu. Kita juga tahu letaknya strategis dan juga usianya yang cukup lama dan memang dari luar udah kelihatan banget ya kalau Museum Benteng Frederick ini terkesan karena bangunannya masih seperti zaman peninggalan Jepang, lah ya. Peninggalan, jadi vintage gitu ya. Mereka cuman sahabat museum itu lebih sering datang ke sini itu buat rata-rata tuh foto gitu. Nah, tapi juga banyak sih yang belajar edukasi. Tapi mungkin karena tuntutan zaman sekarang itu orang-orang tuh lebih tertarik kalau misalkan mereka tuh melihat audiovisualnya gitu. Jadi nggak cuman yang kayak teks terus baca, tapi kayak gimana sih ilustrasinya kayak gitu-gitu. Nah mungkin kalau misalkan kita tambah kegiatan kayak dengan berbunga dan lain sebagainya itu bakal lebih mewarnai, menjadi pemanis gitu ya. Betul banget. Oke, ini terakhir ya, udah last segmen ya, karena aku mau Mbak Maya ngasih closing statement buat teman-teman sahabat museum yang dengerin podcast kita malam hari ini. Aduh, ini ya, Mbak kata-kata hari ini dong gitu. 50. Kata-kata hari ini, aduh apa ya? Ya pokoknya semoga teman-teman semua yang nonton video ini bisa ikut menjadi salah satu yang berkontribusi di dunia seni maupun budaya, dan khususnya juga sebagai apa ya, salah satu yang menjadikan museum itu bukan hanya sekedar gedung yang mengabadikan koleksi-koleksi, namun juga menjadi salah satu pembelajaran yang berguna bagi masyarakat luas. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat itu lebih ke ajakan sih. Yuk teman-teman yuk gitu. Yuk bisa yuk. Jadi seru banget sih sebenarnya kalau memang sambil ngabuburit ya. Karena kan kadang bingung nih cari tempat ngabuburit di mana. Bisa dong sambil sore jalan-jalan ke museum, habis itu terus sambil nunggu waktu buka ya kan, terus langsung nanti buka puasa. Kalau misalkan juga ada kegiatan yang seperti kayak berbunga di museum gitu kan, jadi bisa mengisi waktu luang juga, bisa nambah ilmu dan juga bisa menumbuhkan rasa kecintaan lagi terhadap museum gitu ya. Iya, sekalian jadi nambah relasi loh. Iya betul banget, betul banget, karena networking terus kemudian pengalaman itu menurut aku tidak ternilai sih ya Mbak ya. Jadi itu sangat mahal sekali dan apa ya, tentunya itu bakal nambah hal-hal positif gitu loh di kehidupan kita selanjutnya. Betul. Gitu. Baik sahabat museum, itu tadi sekilas bincang aku dengan Mbak Maya. Harapannya sih ini benar-benar interesting ya. Terus nanti bakal ada part 2. Ya nggak apa-apa kita Mbak Iki Tore wah angkat tangan harus langsung
pura-pura sibuk ya. Ada kegiatan lain Enggak gitu? dong, aku senang banget loh ada di sini. Terima kasih Mbak Ayu Oke, sudah terima kasih diajak juga. untuk main ke Museum Benteng Fredericksburg. Oke, Khususnya makasih ada juga. di kursi panas ini Wow. gitu. Padahal aku kadem nih Kak ini. Padahal kemarin aku penelitian cuman lihat doang. Sekarang Oke. aku ada di sini Wow. dong gitu. Habis di wisuda langsung jadi Iya, narsum tuh gimana bener. rasanya? Gara-gara tugas akhir Iya, di betul. situ merembet deh ke sini. Oke, baik. Terima kasih sahabat museum yang sudah menyaksikan podcast Fredericksburg Podcast ngopi tema yang kedua ini, yaitu adalah nyanyi dan nyentrik. Nanti bakal ada banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Fredericksburg Podcast, open your mind, open your eyes. Yes, yes, yes. Ngopi, ngobrol pintar dulu. Dah. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu, menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku